amalan badaniyah dan maliyah. Badaniyah dan maliyah. Jadi haji itu butuh duit, butuh fisik. Orang yang cuma punya duit aja terus dia sakit-sakitan, nggak wajib haji. Nggak wajib haji. Tapi kalau dia sehat tapi nggak punya duit, nggak wajib juga haji, gitu kan? Badannya seger gitu kan, seger, sehat, fisiknya bagus tapi punya duit, nggak wajib haji juga. Jadi makanya haji itu harus dari maliyah dan badaniyah. Maliyah dan badaniyah. Karena seorang itu yang pergi menuju haji, dia butuh bekal yang cukup. Bekal yang cukup, baik bekal takwa yang utama dan juga bekal secara fisik gitu, nominal, punya materi, biar gak nyusahin orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan petunjuk dan hidayah dari Allah berikan kepada kita kesehatan untuk, alhamdulillah, salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian selanjutnya setelah zakat ialah haji gitu. Iya. Nah, ini di sini dijelaskan penyebutan taqdimul hajj 'ala shaum. Bab penyebutan haji, didahulukannya haji daripada puasa. Jawabannya ialah hadza tartibun dzikri wa tartibun dzikri yajuzu fihi an yuqaddam al-mu'akhiru ka qauli syair. Jadi dalam bahasa Arab itu kadang ada yang namanya taqdimul dzikri. Jadi penyebutan hanya untuk pendahuluan gitu. Tapi pendahuluannya ini tidak melazimkan bahwasannya hal tersebut didahulukan karena sesuatu yang jadi prioritas gitu. Jadi memang taqdimul dzikri maksudnya ialah sesuatu yang didahulukan, dikedepankan, tapi bukan berarti bahwasannya hal tersebut ialah sebuah kesalahan gitu. Itu biasa dalam bahasa Arab. Seperti dalam contoh bahasa, inna man sada thumma sada abuhu thumma sada min ba'di dzalika jadduhu. Jadi ada sebuah perkataan syair dalam bahasa Arab. Ini Syekh Utsaimin menyebutkan satu syair yang menunjukkan bahwasannya kadang orang Arab itu suka mendahulukan sesuatu yang harusnya terakhir. Nah, ini dalam syair ini Syekh Utsaimin mengatakan bahwasannya inna man sada thumma sada abuhu, barang siapa atau siapa yang dia itu bapaknya, maka inna man sada thumma sada abuhu, siapa yang bapaknya itu ialah seorang sayyid, seorang yang dimuliakan, thumma sada min ba'di dzalika jadduhu, maka setelahnya itu akan menjadi sayyid, juga menjadi orang yang dimuliakan, kakeknya. Harusnya kan yang disebutkan siapa dulu? Kakeknya dulu gitu. Karena bapaknya adalah anak dari kakeknya. Tapi jadi penyebutannya bapaknya dulu gitu. Padahal yang menjadi sayyid atau tuan yang pertama ialah kakeknya. Jadi intinya
penyebutan hal ini adalah bukan dalam bentuk kesalahan atau adanya perbedaan susunan gitu, enggak. Perbedaan urutan tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian hanya untuk tartibun zikri, itu hanya pelafalan saja yang sengaja didahulukan. Kemudian maka saum itu haji dulu ya. Sesuai dengan hadis ini. Haji ini adalah amalan badaniyah dan maliyah. Badaniyah dan maliyah. Jadi haji itu butuh duit, butuh fisik. Orang yang cuma punya duit aja terus dia sakit-sakitan, nggak wajib haji. Tapi kalau dia sehat tapi nggak punya duit, nggak wajib juga haji, gitu kan? Badannya seger gitu kan, seger, sehat, fisiknya bagus tapi nggak punya duit, nggak wajib haji juga. Jadi makanya haji itu harus dari maliyah dan badaniyah. Maliyah dan badaniyah. Karena seorang itu yang pergi menuju haji, dia butuh bekal yang cukup. Bekal yang cukup, baik bekal takwa yang utama dan juga bekal secara fisik gitu, nominal, punya materi, biar nggak nyusahin orang gitu di sana gitu kan. Karena maksain diri, dia nggak punya bekal, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, akhirnya dia sendiri yang susahan seperti itu. Iya, bisa kan gratis. Enggak semua gratis kan butuh. Enggak juga, Iya makanya kan orang yang bayar haji itu ketika dia dapat jatah kuota kan dikasih pemerintah bekal. Jadi dari misalnya dia bayar 40 sekian, itu jatah buat dia sekitar 2 jutaan. Nah, jadi kasih bekal sekitar 500 real. Nah itu beberapa jamaah haji yang saya tahu bawa bekal hanya itu doang. Jadi beberapa kali alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya jadi petugas haji. Itu banyak yang minta tolong karena kehabisan bekal. Ya, bayangin 40 hari bekal cuma 2 juta gitu kan. Belum lagi dia mau beli oleh-oleh gitu. Buat makan aja susah gitu. Nah itu makanya. Kecuali dia orang yang sabar gitu. Ngelihat orang beli oleh-oleh dia nggak beli, itu kan susah itu nahan. Nah akhirnya itu tadi karena tidak masalah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Cuma lebih baik ketika dia punya bekal yang cukup, itu sangat bagus gitu. Jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hambanya untuk menunaikan yang terakhir ini kalau memang dia sudah berikhtiar tapi belum dapat nih duitnya. Mungkin ketika sudah dapat duitnya fisiknya nggak mampu gitu kan. Akhirnya nggak jadi haji, insya Allah itu niatnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberangkatkan haji ketika masih seger gitu, insya Allah. Ya minimal masih punya fisik yang bagus gitu, walaupun nggak harus muda gitu. Kan kalau mampu, iya. Terus kemampuan angkatannya ada, fisiknya bagus. Terus dia tidak pergi haji, katanya belum ada panggilan apa begitu. Iya. Nah ini, iya. Ini mah, jadi ini khilaf ya. Jadi ini ada khilaf perbedaan ulama. Apakah haji itu wajibun alal faur? Dalam bahasa fikih itu wajib alal faur ialah wajib yang disegerakan atau wajib yang bisa agak ditunda gitu. Nah ini dua-duanya ada pendapat. Cuma yang paling saya kuatkan ialah wajib alal faur, yaitu dia wajib untuk disegerakan. Karena apa? Dia orang nggak tahu kapan meninggal. Mungkin saja atau orang juga nggak tahu kapan dia kaya. Emang selamanya bakal kaya? Kan nggak tahu. Ketika dia punya duit, ketika dia mampu fisiknya dua-duanya, maka segerakan lebih baik. Karena dia nggak tahu pertama kapan meninggal, kedua dia nggak tahu apakah hartanya itu akan selamanya kaya. Wallahu a'lam, mungkin saja Allah kasih musibah setelah 10 tahun jatuh miskin. Akhirnya yang tadinya memiliki harta untuk haji bahkan bisa menghajikan keluarganya nggak jadi. Karena tadi
nanti aja lah seperti itu. Itu saya pernah dengar kalau begitu nanti meninggalnya tinggal pilih Yahudi atau itu benar nggak? Kalau sudah tidak jadi kan udah mampu kaya terus menunda terus, maka tinggal pilih kematiannya mau Yahudi atau. Wallahu a'lam, saya belum tahu. Iya, saya belum tahu. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Baik. Jadi itu seperti itu ya. Walaupun ketika orang menunda, tapi penundaannya itu karena ini ya, alasan yang jelas, ya itu boleh-boleh saja. Namun kalau nggak ada alasan yang jelas, maka dia harus segera menyegerakan ibadah tersebut. Nah.